Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Putra. Pada kali ini saya akan mempraktikkan atau mensimulasi pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning untuk materi aritmatika sosial, khususnya laba dan rugi. Oke, kita langsung saja kepada action di dalam kelas. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar semuanya? Alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan yang sehat walafiat. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita harus berdoa. Oke, saya minta Andi, oke, silakan maju untuk memimpin teman-teman di dalam doa. Oke, karena Andi yang sudah tunjuk tangan duluan, maka silakan Andi. Amin. Oke, terima kasih Andi. Nah, selanjutnya ini ada yang tidak hadir kayaknya. Oke, Pak Guru akan cek. Andi. Oke, Budi hadir. Citra hadir. Dandi. Oh, Dandi sakit. Sakit apa? Oh ya, mana suratnya? Surat sakit. Oh ya, ada ya. Evelyn sakit juga. Oke, surat sakit. Clara. Oke, hadir. Melan. Oke. Putra hadir. Zaki. Oke, hadir. Oke, hari ini yang hadir sekitar 27 orang dan 5 orang sakit. Berarti tidak ada alfa. Pada kali ini, oke, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa untuk materi sebelumnya. Materi apa? Kalian harus mengingat kembali bilangan bulat, aljabar. Itu harus kalian ingat, persamaan linear satu variabel. Itu harus kalian ingat ya. Dan itu ada kaitannya dengan pembelajaran kita pada kali ini. Nah, kaitannya dengan bilangan bulat apa? Penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian. Itu harus kalian jangan lupa, sampai lupa ya. Oke, pada pembelajaran kita hari ini tujuannya adik-adik harus memahami laba dan rugi. Nah, laba dan rugi atau keuntungan maupun kerugian. Oke, kita langsung saja. Pak Guru ada menyediakan LKPD untuk masing-masing kelompok. Oke, silakan duduk berkelompok yang sudah dibagikan minggu lalu. Oke, sudah ya. Nah, Pak Guru akan membagikan di dalam LKPD ini ada 2 permasalahan. Di mana permasalahan yang pertama itu Pak Anang menjual kue donat. Apakah kue donat yang dijual itu mengalami keuntungan atau kerugian atau impas. Nah, yang permasalahan kedua, Andin itu menjual kado wisuda. Nah, apakah hasil penjualannya mengalami kerugian, keuntungan ataupun impas? Oke, Pak Guru langsung saja untuk membagi kepada masing-masing kelompok. Ada 6 kelompok ya. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Oke, semua sudah mendapatkan LKPD yang Pak Guru berikan. Nah, silakan diamati, dibaca, dan dipahami bentuk penyelesaian untuk didiskusikan dalam memecahkan permasalahan di dalam LKPD. Silakan dibaca. Oke, setelah diamati, kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa yang muncul di kepala untuk pemecahan masalah, atau bahkan ada yang sudah menemukan hipotesis-hipotesis awal untuk jawaban yang akan disimpulkan. Oke, kelompok 1 bagaimana? Oke, good, sudah ya. Ada beberapa pertanyaan yang menjadi landasan untuk menemukan masalah atau memecahkan masalah di dalam LKPD. Bagaimana untuk kelompok 2? Oke, bagus sekali. Kelompok 3, bagus sekali. Oke, kelompok 4, mantap. Kelompok 5, kelompok 6, oke, semuanya sudah bagus. Silakan. Untuk membuktikan hipotesis-hipotesis yang sudah masing-masing kelompok tadi ambil. Nah, sekarang Pak Guru mengizinkan tadi hipotesis kelompok 1 mengatakan
mungkin permasalahan yang pertama untung, permasalahan yang kedua rugi. Tapi ada di kelompok 3 yang mengatakan permasalahan satu itu untung, permasalahan kedua itu untung. Nah, ada juga di sana. Nah, di situ kelompok 5 mengatakan permasalahan pertama mengalami kerugian dan permasalahan kedua mengalami kerugian. Ada juga yang bilang permasalahan pertama mengalami kerugian, malahan permasalahan kedua yang mengalami keuntungan. Nah, kita untuk membuktikan hipotesis atau memecahkan permasalahan ini mana yang benar, silakan dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi silakan dikumpulkan informasi untuk memecahkan permasalahan yang di dalam LKPD ini. Oke, kita lihat ya. Oke, silakan didiskusikan. Oke, sudah. Saya mau Pak Guru akan lihat di kelompok 1, kelompok 2. Oke, informasinya sudah banyak dikumpulkan kan? Kelompok 3, kelompok 4. Oke, sudah banyak yang dikumpulkan. Nah, sekarang kita mulai mengolah informasi. Silakan mengolah informasi. Nah, tadi sudah dikumpulkan berdasarkan diskusi kelompok, diskusi dalam kelompok kecil. Nah, sekarang Pak Guru untuk mengolah data tersebut agar menemukan permasalahan, memecahkan permasalahan dalam LKPD yang sudah Pak Guru bagikan, Pak Guru menyempatkan kalian untuk berdiskusi, boleh untuk mengolah data dari informasi-informasi atau dengan melakukan wawancara dan kelompok lain. Silakan. Oke, bagaimana kelompok 1 dan kelompok 3? Oke, sudah saling bertukar informasi. Bagaimana? Kelompok 1 sudah bertukar informasi dengan kelompok 4? Sudah. Oke, bagaimana dengan kelompok 5? Oke, sudah bertukar informasi dengan kelompok 2, kelompok 1, kelompok 4. Oke, good ya. Semuanya saling berkolaborasi untuk memecahkan masalah yang dihadapi, yang dituangkan dalam permasalahan yang ada di dalam LKPD. Nah, sekarang dari informasi-informasi yang sudah kalian saling berbagi, saling wawancara antara kelompok dengan kelompok 1 dan kelompok yang lainnya, silakan kalian memverifikasi atau membuktikan dengan permasalahan 1 dan permasalahan 2 dari informasi yang sudah kalian olah tadi. Oke, terima kasih. Waktunya sudah Pak Guru akan lihat bagaimana untuk memverifikasi kelompok 1 untuk permasalahan 1 dan permasalahan 2. Bisa Pak Guru cek. Oke, betul ya. Ya, kelompok 2 bagaimana? Oke, kelompok 3. Oke, kelompok 4, 5, 6. Oke, sudah semua ya. Ternyata luar biasa sekali anak-anak saya pada hari ini ya. Semuanya semangat, semuanya luar biasa untuk memecahkan 2 permasalahan tadi. Nah, saya minta sekarang Pak Guru minta satu kelompok untuk mewakili teman-temannya mempresentasikan hasil yang sudah kalian pecahkan terhadap permasalahan yang ada dalam LKPD. Silakan maju. Oke. Tepuk tangan buat Budi. Oke, Budi mengatakan bahwa permasalahan pertama Pak Anang itu mengalami keuntungan karena modalnya 73.000 dan ternyata hasil penjualannya adalah 90.000. Nah, berarti Pak Anang mengalami keuntungan dengan rumus. Nah, dengan rumus yang sudah dipaparkan. Bagaimana kelompok lain? Setuju? Oke, terima kasih. Berarti jawaban yang sudah ditemukan sangat tepat bahwa Pak Anang mengalami keuntungan. Nah, dan yang permasalahan kedua, Budi mengatakan Andin mengalami kerugian karena dana yang dikeluarkan itu sebesar 1.220.000 dan hasil penjualan hanya 1 juta rupiah. Berarti dia hanya mengalami kerugian dengan rumus yang sudah dipaparkan. Bagaimana anak-anak yang lain? Oke, terima kasih sudah. Nah, pembelajaran kita pada kali ini sudah selesai dan jangan lupa untuk adik-adik di rumah selalu berusaha untuk mempelajari lebih dalam mengalami permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan laba dan rugi.
Oke, semuanya sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nah, kesimpulannya bahwa siapa yang bisa menyimpulkan dari proses pembelajaran kita pada hari ini? Oke, silakan. Oke, tepuk tangan buat si Clara. Clara sudah ini ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri pembelajaran, saya minta tadi Andi sudah berdoa. Sekarang siapa yang mau pimpin kita untuk menutupi? Oke, silakan Budi. Amin. Terima kasih. Jangan lupa belajar di rumah. Jangan lupa untuk kita saling untuk tetap patuh pada protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.